Siapa di balik Formula E? Anies. Hiruk-pikuk Formula E mulai bergaung sangat luas ketika awal Februari tahun 2020 mendapat hambatan dari Menteri Sekretaris Negara, bersamaan dengan adanya kemelut 190 pohon ditebang di Monas sebagai imbas dari revitalisasi Monas Plaza Selatan. Namun beberapa hari kemudian, larangan dari Mensesnek tersebut dianulir dengan keluarnya surat persetujuan penyelenggaraan Formula E di Monas dari Mensesnek, tertanggal 7 Februari tahun 2020. Meskipun Mensesnek sudah merestui penyelenggaraan Formula E tersebut, masih banyak masyarakat dan berbagai pihak yang tetap mempertanyakan urgensi Formula E, seperti Ibu Megawati dan lain-lain. Masyarakat banyak bertanya-tanya, dalam kondisi banjir di Jakarta yang berjilid-jilid, mengapa Formula E yang dianggap tidak terlalu penting masih terus digadang dan kelihatan sangat dipaksakan untuk dapat terlaksana di Monas tanggal 6 Juni mendatang. Di samping biayanya yang sangat fantastis, yaitu 1,6 triliun yang harus diinvestasikan untuk ajang balapan yang berdurasi 2 hari saja. Biaya penanggulangan banjir kalah jauh dengan biaya penyelenggaraan Formula E. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat yang masih memiliki akal sehat. Mengapa Formula E sepertinya sangat penting? Anies Baswedan pun begitu getolnya memperjuangkan dan mempromosikan Formula E dan rela dicibir masyarakat. Ternyata dari hasil investigasi majalah Tempo, bahwa di belakang Formula E adalah para pemilik kekuasaan dan kekayaan yang sangat berpengaruh di Republik ini. Formula E dimotori oleh Ikatan Motor Indonesia, atau IMI, dan seperti kita ketahui Ketua Ikatan Motor Indonesia adalah Sadikin Aksa yang merupakan putra Aksa Mahmud, kakak ipar Yusuf Kala. Menurut Tempo, sebenarnya dalam Pilgub 2017 keluarga Yusuf Kala dan Aksa Mahmud adalah motor utama pendukung Anies Baswedan. Sejak Januari tahun 2020, Hussein Abdullah, yang merupakan juru bicara Yusuf Kala semasa menjadi wakil presiden, diangkat menjadi penasehat panitia Formula E, di bidang komunikasi. Hussein diajak masuk ke tim Formula E ini oleh Francis Wanandi, yang menjabat sebagai Managing Director Formula E di Indonesia. Francis Wanandi adalah keponakan Sofyan Wanandi, seorang konglomerat di Indonesia. Francis Wanandi juga merupakan salah satu anggota staf khusus Yusuf Kala sewaktu Yusuf Kala menjadi wakil presiden. Francis juga pernah menjadi ketua Deputi 2 di bidang administrasi pertandingan Indonesia pada acara Asian Games yang lalu di Jakarta. Selain itu, Wijayanto Samirin juga masuk dalam perhelatan Formula E. Wijayanto Samirin menjadi anggota staf khusus bidang ekonomi keuangan dari Yusuf Kala saat menjabat sebagai wakil presiden. Wijayanto Samirin pernah juga menjabat sebagai Deputi Rektor, ketika Anies Baswedan menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina dan mempunyai peranan dalam penyelenggaraan ASEAN Games 2018. Informasi ini dikutip dari Tempo edisi tanggal 22 Februari tahun 2020. Kedekatan Anies dan Yusuf Kala ini terbukti kembali di tanggal 26 Februari tahun 2020, di hari yang sama, Anies mestinya memenuhi undangan rapat kerja dengan DPR RI Komisi 5 tentang penanggulangan banjir. Namun Anies lebih memilih meninjau lokasi banjir yang belum surut, dengan alasan, bekerja bersama rakyat. Tetapi sore harinya, tanggal 26 Februari tahun 2020 Anies menghadiri acara peletakan batu pertama Museum Nabi Muhammad SAW di Ancol. Peletakan batu pertama ini dilakukan oleh Yusuf Kala sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia. Untuk peletakan batu pertama ini jauh lebih penting ketimbang rapat kerja dengan DPR, karena peletakan batu ini dihadiri oleh Yusuf Kala. Banyak orang bertanya, mengapa Anies kelihatan begitu kuat, tidak ada yang berani melengsarkannya, meskipun masyarakat sudah merasa bahwa Anies sudah memiliki banyak kesalahan, namun tetap kuat tak tergoyahkan. Melalui pemaparan tersebut di atas, kita dapat memahami kekuatan apa di belakang Anies selama ini, terutama pada perhelatan Formula E. Formula E akan menguras duit pajak yang dibayarkan masyarakat sebesar 1,6 triliun, uang sebesar itu hanya boleh dipegang atau dikelola oleh pemain-pemain besar. PT Jakpro hanya sekedar panitia pelaksana, yang menjadi pembungkus pengelolaan dana besar tersebut. Rakyat boleh saja diakal-akalin, tetapi Tuhan tidak bisa diakal-akalin. Tuhan juga tidak buta dan tidak akan membiarkan ketidakadilan ini. Virus corona belum memiliki titik terang, kapan akan berakhir. Apabila fenomena virus corona ini masih berlanjut sampai akhir Mei, maka Formula E yang sangat dipaksakan ini dijamin gagal dalam segala hal. Begitulah cara Tuhan bekerja menghukum orang yang tidak berhati nurani, ketika hati nurani manusia sudah tidak mengenal dan mengingat keadilan, tetapi hatinya hanya dipenuhi keserakahan dan hawa nafsu. Wassalam.